Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deni Sutisnawinata, Indah Lumbantorwan, Muhammad Hadi, Muhammad Nur Haikal Aditya, dan yang terakhir Raihan Kurnia Fajar. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai sistem keamanan jaringan. Yang pertama, konsep keamanan jaringan merupakan suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer, di mana dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitori akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Selanjutnya, tujuan keamanan jaringan. Yang pertama, privacy atau confidentiality adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. 2. Integrity. Integrity adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Ketiga, availability adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Kemudian ada authentication, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Authentication ini merupakan proses di mana seorang user yang melalui berbagai macam akses fisik berupa komputer, jaringan, atau melalui remote access untuk mendapatkan hak akses kepada suatu entity atau jaringan suatu corporate. Yang nomor 5 ada access control, yaitu suatu proses di mana user diberikan hak akses untuk mengakses sistem atau informasi. Dalam access control terdapat identifikasi, otorisasi, autentifikasi, dan audit. Dan yang terakhir ada non-repudiation. Non-repudiation ini merupakan aspek untuk menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Materi selanjutnya ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama ada memaksa masuk dengan kamus password. Serangan ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login from yang sedang aktif. Yang kedua ada denial of service atau DOS. Serangan ini adalah suatu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. 3. Smurf attack. Serangan keamanan jaringan dalam bentuk smurf attack terjadi ketika sebuah server digunakan untuk membanjiri korban dengan data sampah yang tidak berguna. 4. Ping of death. Serangan dengan mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. 5. Stream attack. Stream attack terjadi saat banyak jumlah paket yang besar dikirim menuju ke port pada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random. 6. IP spoofing. IP address dan node source yang valid diganti dengan IP address atau node source yang palsu. 7. Serangan man in the middle. Serangan keamanan jaringan man in the middle atau serangan pembajakan terjadi saat user perusak dapat memposisikan di antara dua titik komunikasi. Kemudian yang ke-8 ada spamming. Spam sering kita definisikan sebagai email sampah yang tak diundang, seperti news group atau pesan diskusi forum. Kemudian yang ke-9 ada sniffer. Sniffer merupakan kegiatan user perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau trafik lewat jaringan tersebut. Kemudian ada teknologi pencegahan. Yang pertama ada kriptografi. Kriptografi adalah proses pengkodean informasi dari bentuk aslinya atau disebut plain text menjadi sandi bentuk yang tidak dapat dipahami atau disebut ciphertext. Kemudian yang kedua ada OTP, one time password. Sesuai dengan namanya, password sekali pakai hanya dapat digunakan sekali. Kemudian yang ketiga ada firewall. Firewall adalah mengatur beberapa aliran lalu lintas antara jaringan komputer dari trust level yang berbeda, seperti antara internet yang termasuk zona tanpa kepercayaan.
dan jaringan internal, yang merupakan zona dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Teknologi deteksi. Pada teknologi deteksi meliputi antivirus. Antivirus adalah perangkat komputer untuk mengidentifikasi dan menetralisir atau mengeliminasi kode berbahaya seperti worm, serangan phishing, rootkit, trojan horse, dan lainnya. Kemudian ada Intrusion Detection System atau IDS. IDS mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai area dalam sebuah komputer atau jaringan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerobosan keamanan. Yang terakhir ada Intrusion Prevention System. IPS mengidentifikasi potensi ancaman dan beraksi sebelum mereka digunakan untuk menyerang. IPS memonitor lalu lintas jaringan dan mengambil tindakan sesegera mungkin untuk menghadapi potensi ancaman tersebut berdasarkan aturan-aturan atau rule yang telah ditetapkan oleh administrator jaringan. Sebagai contoh, IPS dapat memblok lalu lintas jaringan dari alamat IP yang mencurigakan. Dari ketiga teknologi deteksi tersebut, hal yang sama adalah mereka sama-sama menggunakan virusing atau database untuk mencocokkan apakah terjadi suatu anomali atau serangan pada sistem yang digunakan. Kemudian ada beberapa tips untuk mengamankan informasi pribadi seperti email dan password. Yang pertama, jangan memasukkan email dan password pada situs HTTP. Karena pada situs HTTP rentan terjadi tindakan sniffing atau man-in-the-middle attack yang memungkinkan seorang attacker mengetahui email dan password yang kita gunakan pada situs tersebut. Selanjutnya, jangan memberikan akses apapun saat mengklik suatu link yang tidak jelas, karena bisa jadi link tersebut adalah phishing. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat.